Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia kepada kita. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tasawuf. Dan semoga apa yang menjadi kegiatan kita pada pagi hari ini dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah itu adalah sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, juga sebagai panutan, sebagai teladan terbaik bagi umat manusia sepanjang zaman. Baiklah para jemaah sekalian, pertama kita berduka atas musibah yang menimpa negara kita akhir-akhir ini. Terjadi kerusuhan di mana-mana. Demonstrasi adalah suatu hal yang wajar ya, karena itu adalah hak konstitusional sebagai warga negara. Tapi yang kita sayangkan hari ini adalah terjadinya hal-hal yang tidak kita harapkan, yaitu kerusuhan, pengerusakan fasilitas umum, ya termasuk penjarahan. Ini sebetulnya suatu yang sudah melampaui batas yang tidak bisa kita benarkan. Kita berdoa semoga keadaan negara kita kembali pulih ya, kembali membaik, sehingga kita bisa sebagai warga negara menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi hari ini ya sangat berkaitan ya dengan perkembangan terakhir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mensucikan hati dari sifat tercela, yaitu sifat marah. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sifat marah itu sumbernya apa atau penyebabnya apa. Yang kedua, bahaya dari sifat marah. Yang ketiga, menahan marah adalah akhlak yang terpuji. Yang keempat, cara mengontrol sifat marah. Dan yang terakhir adalah marah yang dibolehkan. Pertama kita lihat dulu sumber atau sebab dari sifat marah. Dalam mata kuliah filsafat Islam tematik, di sini semua udah ngambil mata kuliah filsafat Islam 2. Udah, Pak. Udah. Nah, ketika kita membahas tentang filsafat jiwa, atau juga dalam falsafah Islam 1 ya pendekatan tokoh, ini dibahas dalam falsafah jiwanya Al-Kindi. Al-Kindi mengatakan bahwa dalam jiwa manusia itu terdapat 3 daya. Apa-apa aja yang 3 itu? Yang pertama adalah disebut dengan daya syahwat atau al-quwwah as-syahwaniyah.
Yang kedua disebut dengan daya amarah atau al-quwwah al-ghadabiyah. Dan yang ketiga disebut dengan daya rasional atau al-quwwah an-natiqah. Jadi kalau kita lihat dalam jiwa manusia itu, sepertiganya atau salah satu dari tiga itu adalah yang disebut dengan al-quwwah al-ghadabiyah atau daya amarah. Nah, inilah yang menjadi sumber dari sifat marah yang ada dalam diri manusia. Nah, kira-kira apa perbedaan antara daya syahwat dengan daya amarah? Kalau sudah ikut mata kuliah ini dengan saya, mungkin saya pernah menjelaskan ya, apa perbedaan antara daya syahwat dengan daya amarah. Daya syahwat dengan daya amarah ini dia kebalikan ini. Saling bertolak belakang. Kira-kira ada yang tahu nggak apa definisi dari daya syahwat dan daya amarah? Ada yang ingat? Tidak ingat ya? Baik, daya syahwat adalah daya yang menyebabkan kita mendekat kepada sesuatu. Kita suka makan nggak? Suka ya. Nah, ketika ada makanan, kita pasti bergerak mendekat kepada makanan. Kita suka harta nggak? Suka. Kita suka uang nggak? Suka. Ketika ada uang, kita bergerak untuk mendekat. Ketika ada harta, kita bergerak untuk mendekat untuk mendapatkannya. Sedangkan daya amarah itu adalah kebalikan dari daya syahwat. Yaitu daya yang membuat kita menjauhi sesuatu. Jadi kebalikan ya. Kalau daya syahwat, daya yang membuat orang mendekat kepada sesuatu. Daya amarah, orang menjauh dari sesuatu. Daya yang membuat kita menjauh dari sesuatu. Nah, daya syahwat dan daya amarah ini, dua-dua ini bukan hanya dimiliki oleh manusia, tetapi juga dimiliki oleh hewan. Hewan itu dia punya daya syahwat, juga daya amarah. Kemudian yang ketiga, daya rasional, inilah yang khas dimiliki oleh manusia. Dan ini membedakan manusia dengan binatang. Jadi ini sumber yang pertama dari sifat marah itu adalah karena manusia memang memiliki satu daya dalam jiwanya yang disebut dengan daya amarah atau ghadabiyah. Yang kedua, sumber dari sifat marah itu adalah sifat dengki. Jadi sifat marah ini berkaitan dengan dengki, dengan hasad. Orang kalau sudah hasad kepada orang lain atau kepada seseorang, maka akan timbul sifat marah. Sifat tidak suka, ya, sifat benci, tidak ingin mendekati. Seperti ceritanya anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil. Sifat marah itu diawali dengan rasa dengki atau hasad kepada saudaranya. Yang ketiga, apa sebab dari marah itu? Karena dizalimi atau diambil haknya oleh orang lain. Ini yang terjadi akhir-akhir ini ya. Rakyat ini marah karena merasa dizalimi oleh penguasa pemerintah. Karena merasa diperlakukan secara sewenang-wenang oleh penguasa. Baik jemaah sekalian, kita beralih ke yang nomor 2, bahaya dari sifat marah.
Sifat marah ini adalah satu sifat yang tercela yang banyak mudaratnya. Yang pertama dari segi anggota zahir. Apa akibat dari sifat marah? Yang pertama akan keluar kata-kata yang tidak baik. Orang yang sedang marah biasanya keluar kata-kata menghina, ya, mencaci maki, atau ya menghina itu seperti menyamakan orang lain dengan binatang misalnya. Nah, contoh ya, maaf, misalnya monyet lu. Ini contoh dari ekspresi dari rasa marah itu. Keluar kata-kata yang tidak baik. Kemudian juga membuat tulisan. Sekarang dia era media sosial ya, buat tulisan di medsos, buat meme, buat video. Kita lihat kadang-kadang ada orang lain yang mengganti misalnya wajah ya. Orang yang dibenci itu dimarah itu dengan wajah binatang misalnya. Itu suatu yang tidak baik, yang tercela. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan anggota zahir, memukul. Orang kalau sudah marah, dia akan memukul. Ini kita lihat misalnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seorang suami yang marah kepada istrinya, kemudian dia main tangan, memukul, menampar, ya, main kaki, sehingga bisa menyebabkan sesuatu yang mudarat kepada istrinya. Kemudian apalagi merampas, merusak. Nah, ini yang terjadi sekarang ya. Para pendemo merusak fasilitas umum, membakar, kemudian apalagi menjarah, dan bahkan sampai membunuh. Jadi tidak jarang kita dengar berita ada pembunuhan, itu diawali dengan apa? Diawali oleh sifat marah. Karena marah berujung dengan pembunuhan. Ini bahaya sifat marah ini ya. Kemudian yang berkaitan dengan hati ada rasa benci. Benci, dendam, dengki. Kemudian suka orang yang dimarah itu terkena bala. Jadi kalau dia marah ke seseorang, kalau orang itu terkena musibah, dia merasa senang. Dan sebaliknya merasa sedih apabila orang yang dimarah itu mendapatkan nikmat. Nah, ini berkaitan dengan hati. Jadi kesimpulannya dalam poin kedua ini, bahwa sifat marah itu ada bahayanya, baik itu dari segi anggota zahir maupun dari segi anggota batin, yaitu hati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga adalah menahan marah ada akhlak yang terpuji. Dalam Al-Quranul Karim dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 134, dijelaskan bahwa salah satu dari ciri yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu iddat lil muttaqin. Itu awalnya ya. Kemudian nanti di tengah-tengahnya ada wal kaziminal ghaiza, yaitu orang-orang yang menahan marah. Di menahan marah ini salah satu sifat orang yang bertakwa, sifat yang terpuji. Kemudian kita bacakan satu sabda Rasulullah SAW. Laisa syadidu bisur'ah innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang artinya adalah
bukanlah kekuatan itu dengan gagah melawan, akan tetapi kekuatan yang sebenarnya itu adalah orang yang dapat mengontrol dirinya ketika sedang marah. Jadi di sini maksudnya adalah sifat marah itu adalah sesuatu yang lumrah, yang wajar. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Jadi dia tidak mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata menghina, ya. Dia tidak memukul, tidak merusak, bahkan dia tidak melakukan hal-hal yang mudarat lainnya yang lebih berbahaya seperti membunuh misalnya. Ini contoh. Kemudian juga Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki, dia minta nasihat, wahai Rasulullah, coba beri aku satu nasihat yang mungkin berguna bagi hidupku. Maka Rasulullah SAW berkata, la taghdab, jangan marah. Kemudian laki-laki ini minta lagi, mengulang lagi, ya Rasulullah, nasihati aku yang mungkin nasihat ini berguna dalam hidupku. Nabi tetap menjawab, la taghdab, jangan marah. Jadi di sini sudah kita bacakan dua hadis ya dari Nabi SAW yang mengatakan bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengontrol marah, dan Nabi menasihati seseorang untuk bisa menghindari sifat marah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, man kazuma ghaizan walau sya'a ayyumdiyahu amadahu mala'allahu qalbahu yaumal qiyamati amnau wa imana. Siapa yang menahan marah dan jika dia mau melepaskan kemarahannya, tentulah dia boleh melepaskannya. Siapa yang menahan marah dan jika dia mau, jika dia mau, dia bisa meneruskan, ya, melepaskan kemarahannya itu. Tetapi dia tidak melakukannya. Maka Allah akan memenuhkan hatinya pada hari kiamat dengan keamanan dan keimanan. Jadi dia marah, ada rasa marah, dia mampu melampiaskannya, tapi ditahan. Maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Hatinya dipenuhi dengan keimanan dan keamanan. Berikut yang keempat, cara mengontrol sifat marah. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengontrol diri kita di sifat marah ini, perlu kita kata terlebih dahulu bahwa kita tidak dituntut untuk menghilangkan sifat marah ini dari diri kita sama sekali. Kenapa? Karena Allah menjadikan daya amarah dalam diri kita itu tentu ada manfaatnya, ada faedahnya. Apa faedah dari sifat marah itu? Karena ada daya amarah dalam diri kita, maka kita memiliki sifat syaja'ah atau pemberani. Dan sifat pemberani ini adalah salah satu sifat yang terpuji. Kalau tidak ada rasa daya amarah dalam diri kita, mungkin kita nggak bisa, ya, nggak bisa pergi berperang, ya.
Di contohnya di zaman Nabi itu para sahabat pergi perang. Kenapa mereka bisa pergi perang? Karena adanya daya amarah dalam dirinya. Daya amarah ini juga secara mendasar adalah daya yang membuat kita mampu untuk mempertahankan diri, membela diri. Nah gitu. Ini juga dimiliki oleh hewan. Ketika kita melihat bahaya, kita lari. Itu karena ada daya amarah. Ketika ada orang yang ingin menzalimi kita, kita melawan. Kita membela diri. Itu karena ada daya amarah. Nah, jadi itu manfaat dari sifat amarah itu, daya amarah itu. Kita memiliki apa namanya disebut dengan ghirah. Apa itu ghirah? Rasa cemburu. Kalau tidak ada daya amarah, kita menjadi orang yang jubun. Apa itu jubun? Yang pengecut, penakut. Di daya amarah ini dikontrol. Dia mesti berada di tengah-tengah. Jangan terlalu berlebihan, ya jangan terlalu kurang. Kalau daya amarah itu terlalu berlebihan, maka itu disebut dengan apa? Dengan tatawur, ya. Atau disebut dengan bahasa kitanya, istilah kitanya, berani babi. Ini orang sebut dengan membabi buta, ya itu. Berani babi ini berani yang tanpa perhitungan. Kalau dia terlalu rendah, maka disebut dengan penakut itu. Jadi ketika agamanya dihina orang, dia diam. Ketika nabinya dihina orang, dia diam. Ketika ulamanya dihina orang, direndahkan, dia diam. Ketika ajaran agamanya jadi bahan olok-olokan orang lain, dia diam. Itu karena apa? Karena dia kurangnya rasa amarah itu. Tidak ada ghirah, tidak ada rasa cemburu. Dan karena itu dia menjadi orang yang jubun, penakut. Jadi saya ulangi, kita tidak dituntut untuk menghilangkan sifat marah, kita hanya dituntut untuk bisa mengontrol. Jangan sampai sifat marah itu menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Ya, seperti saya katakan tadi, jika kita marah jangan sampai keluar caci maki atau bahasa istilah orang-orang kita keluar bahasa kebun binatang, ya nggak boleh. Jangan sampai menghina, jangan sampai mencaci maki, jangan sampai merusak. Yang kita lihat sekarang ini, ya, merusak, menjarah, merampas, atau hal yang sangat kita sayangkan itu jangan sampai. Yang sangat tidak boleh itu adalah jangan sampai membunuh orang lain. Coba kita lihat, ya, ke belakang, ya, mungkin kita sering membaca berita-berita adanya pembunuhan, ya. Yang itu semua di mana? Diawali oleh sifat marah. Baik, bagaimana cara mengontrol marah itu? Yang pertama melalui ilmu. Apa yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlalu marah. Apa yang terjadi ini sebetulnya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan terjadi. Ini bisa meredam rasa marah kita, ya. Kembali kepada takdir. Yang terjadi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghambatnya. Yang kedua, ingat sifat Maha Pemaafnya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau ada orang lain bersalah kepada kita, ya, mungkin kita marah. Tapi kita ingat bahwa kita juga sering bersalah. Kita sering berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah nggak langsung memarahi kita. Allah nggak langsung menegur kita. Allah masih maafkan kita. Maka ini adalah salah satu yang bisa meredam rasa marah itu. Yang ketiga, lebih utama mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan kehendak diri sendiri. Apa perintah Allah tadi? Yaitu wal kaziminal ghaiza, menahan rasa marah. Sedangkan meneruskan kemarahan itu adalah kehendak diri sendiri atau bagian dari hawa nafsu kita. Kemudian dari segi tindakan, apa usaha kita agar bisa mengontrol marah itu? Yang pertama adalah kita baca isti'azah atau ta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sifat marah itu berasal dari syaitan. Yang kedua, hendaklah berwudu. Sabda Rasulullah SAW, inna syaitana khulika minan nar. Wa inna ma tadfa'un naru bilma. Fa'iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Ya, sungguhnya syaitan itu dijadikan dari api. Dan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka apabila marah seseorang di antara kalian, maka hendaklah ia mengambil wudhu. Jadi kalau kita marah, segeralah berwudhu. Marah itu dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu yang berkaitan dengan amal atau tindakan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, segera berwudu. Mudah-mudahan kita yang sedang tegang tinggi itu, emosi berlebihan, rasa marah yang membara itu, mudah-mudahan bisa sedikit ya, turun itunya. Yang panas itu bisa menjadi sejuk. Dimarah itu identik dengan apa? Coba kita lihat kalau orang yang lagi amarah itu kan dia wajahnya kadang merah ya. Merah padam, orang bilang merah padam. Terakhir, marah yang dibolehkan. Marah yang dibolehkan itu adalah karena membela agama. Ketika agama kita dihina orang, ini contohnya adalah terkait dengan Islamofobia ya di barat. Nah, sering agama kita menjadi olok-olokan bagi non-muslim misalnya. Kadang ejekan kepada Al-Quran, ejekan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya bikin kartun Nabi ya, yang isinya adalah merendahkan, menghina. Dia menghina Allah, menghina Rasul, menghina kitab, menghina simbol-simbol agama. Itu adalah sesuatu yang perlu mendapatkan reaksi dari kita sebagai umat Islam. Kita perlu marah. Kalau kita marah, itu menandakan, membuktikan bahwa kita ada memiliki sifat ghirah. Apa itu ghirah? Rasa cemburu. Kita nggak mau
kita mencintai agama kita, itu rasa cinta. Rasa cinta itu mengandung rasa cemburu. Kita mencintai agama Islam, mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai simbol-simbol agama kita. Ketika orang lain menghina, maka patut kita meresponnya dengan marah. Tapi marahnya tentu juga yang saya katakan tadi, marah yang terkontrol, yang terkendali dengan cara yang baik. Bukan marah dengan cara kalau ada orang ya melalui prosedurnya, karena kita sekarang hidup di negara yang ada hukumnya. Jadi kita nggak boleh main hukum sendiri. Jadi marah itu mesti kita ikut prosedur juga ya. Jangan kita hanya diam, melempem, itu arti kita nggak ada ghirah, nggak ada rasa marah. Yang kedua, membela hak sendiri. Ketika orang lain menceroboh hak milik kita, itu kita berhak mempertahankan diri. Kita marah. Marah itu adalah agar orang jangan sewenang-wenang kepada kita. Di marahnya juga jangan sampai, saya katakan tadi, sama seperti yang tadi, marah yang terkendali. Jangan kita marah itu dengan ya keluar caci maki, atau dengan marah itu dengan hal-hal yang merusak. Jadi kalau kita marah dengan cara yang tidak baik, itu namanya apa? Kita memperbaiki atau membetulkan kesalahan dengan kesalahan. Di marah itu, membela hak sendiri ini maksudnya adalah kalau kita diam, mungkin kita akan diinjak oleh orang lain. Ketika hak kita diambil, ya, diceroboh, kita dizalimi, di sana kita berhak marah, marah yang terkendali, agar orang yang menzalimi kita itu merasa sadar, agar dia merasa terkejut ya, oh ini berarti orang nggak bisa ini saya sewenang-wenang kepadanya. Jadi itu boleh. Ini menandakan kita memiliki sifat syaja'ah, pemberani. Ini yang disebut dalam kata mutiara kita ya. Berani karena benar. Takut karena salah, berani karena benar. Berani itu kita tunjukkan dengan marah, yang mana marah itu adalah untuk mencegah dari kemungkaran. Ini membela agama ini juga termasuk mencegah kemungkaran, karena menghina agama, sesuatu agama atau simbol agama itu termasuk hal yang mungkar. Maka perlu kita marah sebagai bentuk menegakkan kebenaran. Kemudian marah apalagi mungkin dibolehkan adalah marah untuk mengajari, marah untuk mendidik. Ini belum saya buat ya. Ini misalnya ya ketika zaman dulu ketika ngaji, mungkin yang ngaji Al-Quran, baca Al-Quran di surau, di langgar, di musola. Zaman dulu itu guru-guru itu dia sering menggunakan lidi ya. Jadi kalau ada yang murid yang nakal itu dicambuk dengan lidi, tapi pukulan itu adalah pukulan yang tidak menyakiti. Itu hanya untuk mendidik. Juga di sekolah ya, di sekolah mungkin dulu sampai zaman SMP masih ada guru yang mendidik itu dengan cara yang keras. Tapi didikan itu tujuannya adalah baik. Jadi marah di sini adalah marah untuk mendidik, artinya marah membetulkan kesalahan. Marah seperti kita juga kepada anak-anak kita ya. Kalau kita tidak marah, maka mungkin dia tidak akan berakhlak baik.
Jadi marah yang dibenarkan itu dalam mendidik adalah marah yang tidak menyakiti. Ini marah yang dibolehkan, marah yang terkontrol. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam diri manusia itu sudah ada daya amarah, yang mana daya amarah itu juga ada manfaatnya bagi manusia. Tapi daya amarah ini mesti kita kendalikan. Sama juga dengan hawa nafsu. Kita nggak bisa hidup dengan baik tanpa hawa nafsu. Kita hanya diminta untuk mengontrol, mengendalikan, bukan menghilangkan sama sekali. Karena juga ada manfaatnya. Begitu juga dengan sifat marah ini. Kita nggak perlu menghilangkan, tapi kita perlu mengontrol, mengawalnya. Agar jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan-perbuatan atau tindakan atau apalagi perkataan yang melampaui batas. Seperti yang kita lihat sekarang, ya, fenomena beberapa hari terakhir ini, terjadi demonstrasi di berbagai kota di Indonesia. Terjadilah hal-hal yang sudah melampaui batas. Apa itu? Merusak, menjarah. Ini akibat dari sifat marah yang tidak terkontrol, yang tidak terkendali. Atau mungkin juga dalam rumah tangga, misalnya suami yang gagal untuk mengontrol sifat marah itu, dia mudah mengucapkan kata talak kepada istrinya. Nah, ini contoh. Nanti setelah kata talak itu terucap, maka dia akan merasa menyesal. Ketika marahnya sudah hilang, talak sudah diucapkan, maka dia merasa menyesal. Ini perlunya kita mengontrol sifat marah itu, karena kalau kita gagal mengontrol sifat marah, maka nanti yang akan terjadi adalah penyesalan. Penyesalan itu tidak datang di awal tapi di akhir. Kenapa saya sampai seperti itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sangat penting bagi kita, ya. Karena saya katakan tadi, dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin tidak lepas dari sifat marah ini. Baik itu dalam konteks rumah tangga, terhadap pasangan kita, suami istri, kepada anak-anak, atau mungkin juga dalam pergaulan, ya, atau mungkin juga dalam dengan teman-teman, dengan teman rekan kerja misalnya. Pasti ada rasa marah itu dalam hati kita. Jadi apa yang perlu kita perhatikan kita adalah kita tidak mungkin menghilangkan marah itu sama sekali. Kita hanya perlu mengontrol, mengendalikan agar ia tetap berjalan di koridornya. Ini membuat kita, insya Allah, membuat kita selamat. Kalau kita gagal mengontrol sifat marah, maka akan timbul dosa-dosa lain yang tidak kita harapkan. Mungkin itu dulu dari saya. Kita ada waktu sampai jam 6.45. Ya, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, silakan.